Ya, oke anak-anak, selamat pagi. Sesuai dengan janji Bu Guru kemarin bahwa hari ini kita akan belajar sifat-sifat perpangkatan yang sifat ketiga dan keempat. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan dulu sifat-sifat perpangkatan yang pertama dan yang ketiga kemarin yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, di sini Ibu akan langsung menjelaskan caranya kemarin ya. Jadi kalau ada bentuk perpangkatan dikalikan, contohnya misalkan ada perkalian 4 pangkat 2 kalikan 4 pangkat 6. Sama dengan, nah basisnya ini sama. Ya, maka kita bisa langsung mengerjakan, kalian tidak perlu menjabarkan satu-satu, tapi langsung dikerjakan 4 pangkat 2, pangkatnya ditambah 6. 2 tambah 6 berapa? 8. Jadi 4 pangkat 8. Ya, jika basisnya sama. Kalau basisnya berbeda bagaimana? Basisnya berbeda, kita harus menjabarkan satu persatu. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Contoh yang basisnya berbeda. Misalkan di sini ada 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 2. Nah, ini basisnya tidak sama. Ya, ini basisnya tidak sama. Maka ini tidak bisa dijumlahkan jadi 2 pangkat 3 tambah 2. Tidak bisa. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri, yaitu 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9. Ya, kali ya. 8 kali 9 72. Nah, ini tidak bisa dipangkatkan jadi bentuk seperti ini. Ya, harus dikerjakan satu. Terus kemudian sifat yang kedua adalah hasil pemangkatan dari perpangkatan. Nah, itu hasil pemangkatan dari perpangkatan. Contohnya kemarin ada misalkan seperti ini. Ya, jadi 2 pangkat 2. Nah, ini dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, ini kalau kita jabarkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2, jadi artinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ketemu lagi ini dengan sifat 1, jadi sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2. Sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah hasil perpangkatan dari suatu perkalian. Hasil perpangkatan dari suatu perkalian. Nah, kemarin dicontohkan. Contohnya kemarin ada misalkan 3 kali 5 pangkat 2. Dikurung ya. 3 kali 5 pangkat 2. Nah, ini kemarin di buku dicontohkan adalah 3 kali 5 karena dipangkatkan kalikan 3 kali 5. Dihitung 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2. Oh, 3 pangkat 2 kalikan 5 pangkat 2. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan
sifat yang keempat. Yang keempat adalah hasil pembagian bilangan berpangkat. Hasil pembagian bilangan berpangkat. Nah, syaratnya kita bisa membagikan bilangan berpangkat. Nah, contohkan dulu sebelum kita sampai syaratnya. Oke. Syaratnya, misalkan di sini kita lihat contohnya dulu. Contohnya ada misalkan 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nah, caranya kita bisa jabarkan dulu. Kita bisa jabarkan 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibagi 4 pangkat 3, berarti 4-nya ada 3. 4 kali 4 kali 4. Ada 3. Nah, sesuai dengan sifat pembagian. Nah, kita masih ingat kalau bilangan itu sama kita coret 1 ya. Artinya kita bagi habis. Nah, berarti 4-nya tinggal berapa? 4-nya tinggal 2, berarti 4 pangkat 2. Bawahnya ada tidak? Tidak. Berarti itu. Nah, atau kita bisa cara singkatnya adalah misalkan ada 4 pangkat 5. Nah, Bu Guru bisa menuliskan begini, sama saja. Dibagi dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu 4. Maka pangkatnya bisa kita kurangi 4 pangkat 5 kurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, ini sama dengan ini kan ya? Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut sifat yang terakhir, yaitu sifat yang kelima adalah hasil perpangkatan pada pecahan. Hasil perpangkatan pada pecahan. Contohnya, namanya pecahan. Contohnya misalkan 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. Ya, tinggal 1/2 kalikan 1/2 sama dengan 1/4. Tuh. Ya, kemudian dari sini sudah 5 sifat itu, maka kita bisa menuliskan ulang ya. Sifat-sifat perpangkatan kita bisa menuliskan ulang ini. Kalau misalkan ini jadikan bentuk umumnya. Jadi ini bentuk umumnya akan menjadi, kalau bilangan pokoknya sama, A pangkat M kalikan A pangkat N akan menjadi A pangkat N ditambah M ditambah N. Kemudian kalau yang ini berarti dikalikan ya. Berarti misalkan ini jadi ada A pangkat N kali M sama dengan bilangan pokoknya A kalikan M pangkat N kali M. Nah, kalau ini berarti tinggal dijabarkan saja. Misalkan A kali M pangkat N sama dengan A pangkat N kalikan M pangkat N. Kalau ini ada misalkan A pangkat N bagi A pangkat M akan sama dengan A pangkat N kurangi M. Kemudian kalau ini sama saja ya, ada A per B pangkat N. Artinya ya A per B kalikan A per B
kalikan A per B. Nah, ini dan seterusnya. Tergantung pangkat N-nya berapa. Ya, jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, begitu anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru berikan bisa kalian pahami. Nanti setelah melihat video ini, kalian bisa diskusi di grup pembelajaran kita. Oke, demikian yang bisa Ibu terangkan. Selamat pagi. Selamat mengikuti diskusi ya selanjutnya. Terima kasih.